Dalam ajaran Islam, melarang keras segala bentuk kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya. Bahkan perilaku durhaka kepada orang tua adalah dosa besar yang mengiringi kesyirikan. Durhaka kepada orang tua merupakan pintu neraka bagi anak yang melakukannya. Setidaknya ada dua hal yang menjadi kedurhakaan anak kepada orang tuanya sebagai perbuatan yang menyebabkan siksaan amat berat bagi pelakunya. Pertama, durhaka kepada orang tua sejajar dengan pintu kemusyrikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sembahlah Aku dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada orang tua." Quran Surat An-Nisa ayat 36. Perintah dalam ayat tersebut merupakan hak ilahiyah berkaitan dengan kewajiban manusia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangannya adalah berlaku syirik atau menyekutukan Allah Azza wa Jalla, yang merupakan dosa yang paling besar. Selanjutnya, dalam ayat tersebut, perintah berbuat baik kepada orang tua yang merupakan keutamaan bagi hak makhluknya. Larangannya adalah durhaka kepada orang tua. Dari hal tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dia telah melakukan perbuatan dosa yang besar, seperti halnya perbuatan syirik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa-dosa besar?" Kami menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dosa besar itu ialah mempersekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua." Lalu beliau duduk bersandar dan kemudian melanjutkan perkataannya, "Ingatlah, jangan sekali-kali berkata bohong dan bersaksi palsu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, durhaka kepada orang tua disandingkan dengan pintu kekufuran. Durhaka kepada orang tua sama artinya dengan tidak mensyukuri nikmat Allah. Sebab syukur mengharuskan seseorang senantiasa mentaati perintah Sang Pemberi nikmat. Telah diketahui bahwa Allah lah yang memberi nikmat kepada segenap manusia yang telah memerintahkan hambanya untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka pantaslah jika anak durhaka dihadapkan pada azab yang pedih, sebagaimana azab yang menimpa orang-orang yang kufur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda dalam hadisnya, "Ada dua pintu azab yang disegerakan akibatnya di dunia, yaitu orang yang berbuat kezaliman, durhaka kepada kedua orang tuanya." Hadis riwayat Al-Hakim. Akibat dari durhaka kepada kedua orang tua akan dirasakan di dunia. Maka dari itu, keridhaan orang tua harus kita dahulukan daripada keridhaan istri dan anaknya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, anak yang durhaka akan diazab di dunia dan di akhirat, serta tidak akan masuk surga, dan Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menceritakan beberapa hal, sebuah fenomena-fenomena yang mungkin kadang terjadi di lingkungan kita. Coba ingat, ketika kita berinteraksi kepada orang tua kita, pernahkah kita membentak kepada orang tua kita sehingga orang tua takut kepada anaknya sendiri ataupun kesal pada anaknya sendiri? Orang tua kita tidak berani menyatakan keinginannya, saking malunya, saking takutnya, saking kagetnya orang tua kita terhadap apa yang pernah kita lakukan kepada orang tua kita. Mungkin kita pernah membentaknya, pernah mencelanya, memakinya, dan membuat sakit hatinya. Mungkin di waktu pagi, mungkin di waktu siang, mungkin di waktu malam. Bahkan pernah kita memarahi orang tua kita sehingga bikin malu di sekitar tamu-tamu kita, di sekitar orang lain, dengan sikapnya, dengan tingkahnya yang membuat kita malu sehingga kita menganggap orang tua itu tidak ada gunanya. Mungkin di hadapan saudaranya, di hadapan orang lain, karena kecewa terhadap orang tua, karena mungkin kita merasa sudah mampu, sudah bisa melakukan segalanya sehingga berbuat sombong terhadap orang tua kita. Ingat, adegan itu bisa saja terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menegur dengan kata-kata yang tidak baik. Kita menegur dengan bahasa yang tidak disenangi oleh orang tua kita. Kita buang kebaikan, jerih payah orang tua kita, sehingga kadang kita menjadi lupa terhadap kebaikan kedua orang tua kita. Sebaik-baik kita beribadah kepada Allah, mungkin ahli ibadah, ahli jihad, tapi tidak pernah berbuat baik kepada Allah, tidak berbuat baik pada orang tua, tidak akan ada gunanya sama sekali. Jangan kamu berkata ufin. Coba, apa itu ufin? Kalimat ketika seorang anak tidak mendengarkan kata-kata orang tuanya, berpaling dari orang tua bicara, dia sudah pergi, meninggalkan orang tua, tidak mau mendengarkannya. Orang tua beri usulan tetapi dianggap tidak penting. Itulah kata-kata uf. Semua kalimat-kalimat yang mengabaikan dan menyakiti orang tua, itulah kalimat-kalimat uf. Sungguh celaka anak yang melakukan hal itu ketika orang tua sudah renta, sudah tua.
apa? Butuh perhatian. Justru malah anak membuat orang tuanya kecewa, membuat orang tuanya bersedih. Allah akan melaknat, Allah tidak akan suka, Allah tidak akan melihat hambanya apabila hambanya kepada orang tuanya melakukan hal yang tidak disenangi oleh orang tuanya. Orang merasa benar di hadapan orang tua, sombong. Anak selalu merasa lebih tahu dari orang tuanya, atau merasa orang tua malu-maluin bagi anaknya di depan orang lain, di depan orang banyak, sehingga orang tua merasa takut terhadap anaknya untuk mengungkapkan isi hatinya. Coba, kadang-kadang ini terjadi pada kita di kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita sambut orang tua kita dengan nyaman, dengan kelembutan, dengan tetap menjaga perasaan orang tua. Itulah yang hendaknya kita lakukan. Kita gunakan kata-kata, kalimat-kalimat kita yang belum pernah kita gunakan, yang lebih baik untuk menjaga perasaan orang tua kita. Karena itulah hak daripada orang tua kita. Jangan pernah terpengaruh oleh pasangan kita, karena pasangan kita hanya melihat hasil perjuangan dari orang tua kita. Datang dalam kehidupan kita setelah kita menjadi orang yang terbaik bagi dia. Padahal kadang pasangan kita tidak tahu jerih payah dan perjuangan orang tua kita untuk menjadi seperti sekarang ini. Hanya melihat hasil akhir daripada perjuangan orang tuanya, dan tidak melihat proses perjuangan orang tuanya, sehingga menganggap orang tuanya itu adalah orang tua yang dianggapnya remeh, masa bodoh, dan tidak peduli dengan orang tua. Ini adalah pasangan yang sungguh tidak baik untuk kita. Berbahagialah ketika orang tua masih ada, karena surga ada padanya. Siapa orang tua kita? Yaitu kedua orang tua kita dan orang tua dari pasangan kita. Apa yang harus kita lakukan untuk membalas budi daripada orang tua kita? Ada sebuah cerita. Seorang anak tidak dirawat oleh orang tuanya. Setelah besar, sukses, di lain hari orang tua datang, minta diurus dan dicukupi segala sesuatunya oleh anaknya. Walaupun demikian, maka kita wajib berbakti kepada kedua orang tua. Serahkan semua harta kita kepada orang tua. Karena apa yang kita cari selama ini adalah milik orang tua kita. Ketika orang tua kita menghendaki, maka berikanlah kepada mereka. Asalkan orang tua kita bahagia. Walaupun demikian, yang dimaui oleh orang tua, maka kita wajib merelakan apa yang kita miliki. Nabi SAW mengatakan, celaka orang itu berkali-kali, sengsara orang itu berkali-kali. Siapa ya Rasul? Orang yang hidup bersama orang tua tetapi tidak bisa merawat dengan baik dan selalu menyakiti, menghardik. Ini adalah sebuah kerugian yang besar, karena Allah tidak akan mau menemui orang yang berbuat zalim terhadap orang tuanya, dan tidak pernah akan mencium bau surga selama di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga hal ini bisa menjadi inspirasi kita. Marilah kita bersama-sama untuk berpikir lebih dalam, berpikir lebih luas, belajar lebih dalam, belajar lebih luas dari sumber apapun, karena orang tua kita adalah surga bagi kita. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.